Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Mulyana. Saya guru matematika di MTS Negeri 1 Mataram, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Angkatan 1 di Universitas Islam Malang, program studi pendidikan matematika nomor induk mahasiswa 222 0407 2292 akan melakukan uji kinerja di MTS Negeri 1 Mataram dengan materi luas permukaan kubus dan balok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, ayo silakan dipimpin doanya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyu illahi rabbal qadir islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? 2. Siapa aja itu? Kenapa? Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita tentang luas permukaan kubus dan balok. Tapi sebelum itu, Ibu mau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, yaitu kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur kubus dan balok. Yang pertama adalah tentang pengertian kubus dan balok. Ada yang masih ingat apa sih itu kubus? Silakan angkat tangan. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 6 persegi yang sama besar. Ya, tepuk tangan dong buat temannya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur kubus dan balok. Nah ini lihat, perhatikan ada gambar kubus. Nah, bisa diperhatikan dengan jelas. Ada berapa sisinya? Nah, unsur-unsur kubus dan balok, kita juga sudah belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok. Sebelum mempelajari luas permukaan kubus dan balok, kita harus tahu apa sih manfaatnya kita belajar luas permukaan kubus dan balok. Sekarang perhatikan gambar di atas. Ini gambar apa aja? Ada kado. Yang ini gambar apa? Wallpaper, yang masang wallpaper ya. Kalau yang ini apa? Akuarium. Jadi ada banyak sekali manfaatnya kita belajar luas permukaan kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada gambar pertama, kita bisa menentukan berapa sih luas minimal kertas kado yang kita butuhkan untuk membungkus suatu kado yang berbentuk kubus atau balok ya. Kemudian ini yang di rumah ini banyak ya yang pakai wallpaper ya di rumahnya. Ya, kalian bisa hitung berapa sih
luas kertas atau wallpaper yang dibutuhkan untuk melapisi seluruh tembok-tembok atau dinding yang ada di kamar kalian atau rumah kalian. Selanjutnya gambar ketiga, akuarium. Akuarium terbuat dari apa? Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah yang pertama untuk pengetahuannya membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume kubus dan balok. Yang kedua, untuk keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kubus dan balok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita akan menemukan rumus luas permukaan kubus. Yang kedua, kita akan menemukan rumus luas permukaan balok. Setelah menemukan rumusnya, selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan kubus. Kemudian kita akan menentukan luas permukaan balok. Dan yang kelima, kita akan memecahkan masalah terkait luas permukaan kubus dan balok. Yang terakhir, kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan luas permukaan kubus dan balok. Adapun penilaian yang kita ambil pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap atau sosialnya. Penilaian pengetahuan itu terkait bagaimana kalian mengerjakan soal uji kompetensi. Nanti akan Ibu bagikan lewat Google Form. Nanti Ibu kirim di grup kelasnya ya. Kemudian ada juga Mentimeter, nanti di akhir kita akan bermain Mentimeter, evaluasinya. Itu merupakan contoh untuk penilaian pengetahuan yang akan kita lakukan hari ini. Yang kedua adalah penilaian keterampilannya. Bagaimana kalian mempresentasikan hasil LKPD kalian yang akan Ibu bagikan nanti ke depan, dan bagaimana kalian menanggapi, bagaimana kalian bertanya, itu semua dinilai nanti. Yang ketiga ada penilaian sikap. Apa itu penilaian sikap? Bagaimana tanggung jawab kalian mengerjakan soal, tepat waktu enggak? Ya, disiplin enggak? Apakah aktif dalam diskusi? Atau di kelas kerjaannya ribut-ribut terus? Nah, itu semua nanti dinilai. Ada lembar observasi yang akan Ibu bagikan. Nah, itu dia 3 hal yang akan kita nilai pada pertemuan kali ini. Jadi kita akan lanjutkan sekarang. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagikan kemarin. Memberikan video masalah, jadi kalian perhatikan videonya, kalian catat apa informasi-informasi yang ada dalam video tersebut ya. Jadi nanti di LKPD-nya kita akan menyelesaikan masalah yang ada dalam video tersebut. Silakan siapkan kertasnya, dicatat informasi-informasi yang ada. Ya, itu dia video masalahnya tadi. Kira-kira apa yang kalian peroleh dari video tersebut? Apa saja informasi yang diperoleh? Siapa sih namanya itu? Ya, kenapa Tania sama apa? Iya, dia mau kasih kado. Kadonya berbentuk apa? Sekarang masalahnya apa? Coba angkat
tangan yang tahu masalahnya. Jadi Tania dan Wafa itu dia ingin menghitung luas permukaan untuk membungkus 2 kado yang akan ia berikan kepada temannya tersebut. Jadi Tania dan Wafa ingin menghitung luas minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kadonya yang berbentuk kubus dan balok. Sekarang kita bisa bantu dia dengan cara menghitung luas permukaan kubus dan balok lewat LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan jelaskan sedikit tentang luas permukaan kubus dan balok. Jadi luas permukaan itu adalah luas seluruh bangun datar yang menutupi suatu bangun ruang. Perhatikan contoh soalnya. Di sini ada 2 buah gambar, ada 2 buah soal ya. Yang pertama adalah sebuah kubus. Jika panjang sisi kubus tersebut 5 cm, berapakah luas permukaan kubus tersebut? Ya, jadi luasnya 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, sama dengan 2 kali 8 kali 6, sama dengan ya, sama dengan 2 kali. Yang ini berapa? 48 tambah 40 tambah sama dengan kali sama dengan ini dia contoh beberapa soal terkait luas permukaan kubus dan balok. Sebelum memulai diskusi, Ibu bagikan dulu ini LKPD-nya. Sekarang silakan kalian diskusikan soal-soal yang ada pada LKPD-nya dengan teman kelompoknya masing-masing. Ditanyakan apa yang menjadi kesulitannya, ya apa saja kesulitannya di setiap LKPD itu. Siap untuk dipresentasikan? Ya. Kalau gitu silakan disiapkan siapa yang menjadi pembicaranya.
Masing-masing kelompok maju 3 orang untuk dipresentasikan di depan ya. Untuk kelompok 1 sudah, mana kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan maju 3 orang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari perwakilan kelompok 1, perkenalkan nama saya Febri Gasanin Hayadi, absen 19. Perkenalkan nama saya Isyana Ravinawanka, absen 22. Perkenalkan nama saya Teja Seka Mandala, absen 32. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke, yang pertama, Giva mempunyai 2 kotak tisu yang berbentuk kubus dan balok. Ia berpikir untuk membentuk Misalkan ukuran tiap sisi pada kubus adalah S satuan, maka luas permukaan kubus sama dengan S kali S tambah lagi S kali S tambah lagi kurung S kali S dengan 6 kali kurung S kali S kurung dengan 6 kali S kuadrat dengan 6S kuadrat. Ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain atau kelompok 1. Ada yang berbeda jawabannya? Ada Bu. Tahan, yang biasa jawabannya beda. Maju. Jadi kan Bu, 160 tambah 80 ditambah 200 itu kan 440 Bu, dikali 2 jadinya 880. Oh iya, di sini ada kesalahan hitung ya? Iya, Kalau yang ini sudah benar, benar, tapi penjumlahan dalam kurungnya yang salah. yang lain berapa hasilnya? 880. Ini sedikit ya. 880. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ya. Asa, apa pertanyaan? Saya dari perwakilan kelompok 3 izin bertanya untuk yang udah dijelaskan sebelumnya. Itu angka 6 pada rumus luas permukaan kubus, yang dimana luas permukaan kubus itu kan tadi katanya 6 dikali sisi kuadrat. Nah, dan luas permukaan baloknya itu tadi 2 kali PL ditambah PT tambah LT. Nah, angka 6 sama angka 2-nya itu diperoleh dari mana? Bisa mohon dijelaskan? Terima kasih. 6S kuadratnya itu 6-nya didapat dari jumlah penjumlahannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah itu aja. Angka 2 diperoleh dari panjang kalori ada 2, lebar kali tingginya ada 2, P kali T juga ada 2. Jadi kita distribusikan menjadi 2 kali P kali L tambah L kali T tambah P kali T. Sekian. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan disiapkan 3 orang temannya untuk maju ke depan dipresentasikan tugasnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Almira Najla Rahmah, absen 5. Saya Livia Naurana Hanafi, absen 4. Saya Faradila Hermisa, absen 17. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas 1.
sebuah tempat perkakas alat pertukangan berbentuk kubus terbuat dari plat besi. Panjang rusuk tempat tersebut adalah 75 cm. Berapa luas plat besi yang dibutuhkan untuk membuat tempat perkakas tersebut? Jadi diketahui sisinya 75 cm. Ditanyakan luas. Seperti yang kita ketahui, luasnya rumusnya 6 S kuadrat. 6 dikali 75 kuadrat. Ada yang sama? Ada pertanyaan nggak? Ada. Kasih Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 2, bagus sekali ya. Ya, bagus. Untuk kelompok lain jangan mau kalah. Sekarang kelompok 3 sudah siap? Siapa yang akan maju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Bayi Nurhaliza Yusri, absen 14. Saya Afra Elmiza Zufran, absen 1. Dan saya Asharatana Putri, absen 2. Akan menjelaskan atau mempresentasikan penyelesaian dari tugas 2 yang ada di LKPD yang sudah diberikan. Teman-teman semuanya bisa mohon dibuka LKPD-nya untuk yang tugas 2-nya. Perhatikan soalnya ya. Oke, saya langsung akan nulis diketahuinya terlebih dahulu. Oke, diketahui sebuah aula berbentuk balok. Oke, aula berbentuk berarti kita harus mencari luas permukaan dari dinding-dinding yang ada di aula tersebut. Nah, karena konsepnya itu aula, ya berarti dihitungnya itu hanya 2 dikali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kenapa? Karena bagian atas dan bawahnya itu tidak dicat. Yang bawahnya itu keramik dan di atasnya itu ada plafon. Jadi kita hanya menghitung bagian dindingnya saja. Oke, lanjut. Sini berarti 2 dikali PT-nya itu berarti 9 dan 4 dikali 4 ditambah lebar kali tinggi berarti 7 kali 4. Nah, sama dengan 2 dikali 36 ditambah 28 sama dengan 2 dikali, nah 36 ditambah 28 itu hasilnya 64. Berarti ini hasilnya itu 128 meter kuadrat. Nah, udah diketahui luas permukaannya, kita kemudian akan menghitung biaya keseluruhan dari pengecatan. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau misalnya pertanyaannya jadi tentuin seluruh biaya pengecatan, jika biayanya tuh 50.000 per 2 M persegi, gimana cara ngitungnya? Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 4. Nah, kemudian pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4 akan dijawab oleh teman saya, Afra.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alessia. Jadi pertanyaannya itu, jika biaya pengecetan 50.000 Rp, itu dia per meter, per 2 meter, per 2 meter. Jadi 50 untuk mencari 1 meternya, jadi 50.000 ini harus dibagi 2, jadinya 50.000 dibagi 2 sama dengan 25.000. Setelah dapat 25.000, kita balik lagi ke total luas permukaannya, ada 128 meter kuadrat. 128 dikali 25.000, maka akan ketemu biaya pengecatannya itu 3.200.000. Dah, segitu. Paham? Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah puas dengan jawaban temannya? Ya, kasih aplaus buat kelompok 3, luar biasa. Jawabannya sangat bagus ya. Presentasinya juga sangat bagus. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan 3 orang perwakilan maju ke depan. Silakan diperhatikan temannya. Oke, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari kelompok 4, saya Kayla Anissa Putri Andika, absen 24. Saya Alessia Rania Umar, absen 3. Dan saya Halisha Bakis Ansyari, dengan nomor absen 26. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas 3. Tania dan Wafa ingin memberikan kado ulang tahun kepada Safa. Kado Tania berbentuk kubus dengan jadi kita dapat hasil sama dengan 2.900 cm pangkat 2. Ini dia hasilnya. Jadi luas kertas minimal yang dibutuhkan untuk membungkus kado Tania dan juga kado Wafa adalah 2.900 cm kuadrat. Sekian itu dia jawaban dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Kan kalau semisal dari permasalahan tersebut itu tuh kondisinya kita udah tahu kadonya sama ukurannya, jadinya kita bisa nentuin luas permukaannya. Nah, kalau semisal yang kita ketahuin itu kertas kadonya, terus yang kita tanyain itu kado yang dibungkus, kalau semisal dia berbentuk kubus itu gimana cara ngitungnya? Dari pertanyaan tadi ditanyakan apabila diketahui jumlah luas permukaan kertas kado dan ditanya berapa sisi dari kado berbentuk kubus tersebut. Kita tahu kalau luas permukaan kubus itu rumusnya LP sama dengan 6 dikali S kuadrat. Maka dari itu kita bisa substitusikan di mana LP kita tadi udah dapatkan 1350. Oke, 1350 kita masukkan di rumusnya 6 dikali S kuadrat. Di sini kita bisa pindahkan dari 6 ke 1350, di mana di sini bentuknya perkalian. Jika kita pindahkan, dia akan menjadi 1350 dibagi 6 sama dengan S kuadrat. Dari sini kita bisa dapat nilai bahwa 1350 dibagi 6 itu sama aja kayak 225 sama dengan S kuadrat. Karena di sini kuadrat, apabila kita tidak mungkin mendapatkan S kuadrat aja dong. Nilainya ini mungkin saja, tapi yang kita cari itu adalah S, satu sisi saja. Maka dari itu, kita bisa pindahkan kuadrat di sini menjadi dalam bentuk akar, di mana 225, akar dari 225 sama dengan S. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa S adalah 15 cm. Jadi, mungkin penjelasan cepatnya atau penjelasan
yang bisa saya paparkan seperti ini. Ada yang kurang jelas? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia, semua kelompok sudah maju ke depan. Alhamdulillah hasilnya bagus. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait presentasi teman-temannya di depan. Yang pertama tadi Ibu itu yang angka 6 sama angka 2 di rumus luas permukaan kubus dan balok itu dapat dari mana sih? Nah, itu ya pertanyaannya. Ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi ketemulah rumus luas permukaan balok 2 kali panjang kali tinggi. Boleh mana-mana duluan ya. Lebar kali tinggi, panjang kali lebar. Ini berlaku sifat apa namanya? Komutatif ya. Untuk pertanyaan kedua, tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika biayanya itu diganti jadi 50.000 per 2 meter. Itu bagus sekali dari kelompok 2 tadi dibagi dulu ya. Saya maunya Bu 50.000-nya bagi 2 aja, jadi semeternya 25.000. Boleh. Jadi yang per meternya dicari biaya per meter, baru biayanya tersebut dikalikan dengan luas permukaannya. Atau boleh juga luasnya tersebut dibagi dengan 2, baru dikali 50.000, boleh. Ya. Tujuannya sama. Ya. Yang kelompok 4 tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang diketahui itu luasnya dan yang ditanya adalah sisinya. Ya, kalau kubus enak ya. Sama dengan turunin. Sama dengan 12L tambah. Ibu pindahin 2-nya ke sini jadi apa? Jadi 504 dibagi sama dengan, ini jumlahin langsung ya, 12L tambah 10L tambah, ini bagi menjadi sama dengan, pindahin ke kiri jadi, iya, sama dengan, sekarang dihitung 252 dikurang 120, 130 sama dengan, sama dengan, sama dengan 6 cm. Nah, ini kalau yang diketahui adalah luas permukaan balok, yang ditanya salah satunya. Begitu juga nanti kalau yang ditanya tinggi atau panjangnya caranya sama. Paham? Ada pertanyaan? Yang di LKPD sudah kita kerjakan semua, jadi silakan dikumpulkan LKPD-nya. Jadi di sini juga masalahnya si Tania sama Wafa sudah ya? Ya, yang di awal video itu di tugas 3 kalau nggak salah ya. Di tugas 3 silakan dikumpulkan LKPD-nya. Sekarang udah capek belajarnya? Capek ya? Kita ice breaking dulu ya sebentar. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing. Duduk ke tempatnya masing-masing. Biar tidak capek lagi, nggak bosan lagi belajarnya, sekarang kita ice breaking dulu ya. Silakan bangun semuanya. Kita regangkan tubuh yang dari tadi belajar terus biar nggak capek lagi. Siap?
Ya. Tadi di awal kita sudah ada tujuan pembelajaran. Yang pertama kita bisa apa? Menemukan rumus luas permukaan. Apa rumus luas permukaan kubus? Ya, yang kedua kita sudah menemukan rumus luas permukaan balok. Apa rumusnya? Di rumah ya, untuk di rumah Ibu sudah siapkan Google Form. Ibu akan kirim linknya di grup nanti. Silakan kalian kerjakan di rumah. Untuk tugas yang di sini sekarang kita bermain game sekaligus evaluasi dengan menggunakan Mentimeter. Jadi silakan keluarkan HP-nya, dibuka di sana menti.com ya. Kemudian masukkan kode yang muncul sekarang di layar. Dulu di layar proyektornya. Lihat nanti yang menang ya, itu dapat hadiah dari Ibu nanti ya, spesial dari Ibu. Itu kodenya, silakan dimasukkan. Nilai tertinggi itu dilihat berdasarkan jawaban benar dan kecepatan menjawab. Jadi siapkan kertas untuk oret-oretnya. Sudah ya? Ibu mulai. 1, 2, 3. Bisa nyalip nggak Kela? Aduh, nggak bisa deh. Siapa juaranya? Gimana yang lain? Kalau cepat ya? Kalau cepat ya. Asal nanti hadiahnya menyusul ya dari Ibu ya. Sekarang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang nggak? Senang nggak? Bagian apa yang paling sulit? Ya, jangan lupa di rumah dikerjakan tugas uji kompetensinya yang sudah Ibu bagikan tadi di grupnya ya. Di rumah dipelajari lagi, terus dipelajari, jangan selesai sampai di sekolah doang ya. Karena kalau selesai di sekolah nanti nyampe rumahnya lupa. Di rumah harus tetap belajar, digali lagi. Paham? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.